Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Irham Kahayar. Nama saya Muhammad Dafa Izzuddin. Saya Safa Angga Suwarno. Kami dari PT Inocraft. Di video kali ini kami akan membahas terkait materi praktikum perancangan sistem industri 2 Universitas Pasundan modul 13 yang berjudul aspek finansial. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan tentang apa itu aspek finansial. Jadi aspek finansial ini merupakan sebuah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan dari sebuah individu ataupun organisasi bisnis, mulai dari investasi awal hingga keuntungan akhir. Nah, kemudian apa sih tujuan, manfaat, dan kegunaan dari aspek finansial? Nah, pertama-tama saya akan jelaskan tujuan dari aspek finansial. Tujuan dari aspek finansial sendiri yaitu untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dengan membandingkan antara biaya pengeluaran dan pemasukan. Nah, kemudian manfaat dari aspek finansial. Adapun manfaat dari aspek finansial ini yaitu untuk membantu sebuah bisnis dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka untuk kebutuhan di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir yaitu kegunaannya. Kegunaan dari aspek finansial sendiri yaitu dijadikan sebagai dasar keputusan untuk menentukan apakah investasi yang dijalankan layak atau tidak layak. Oke, dilanjutkan pada apa saja input dan juga output dari aspek finansial. Nah, input yang pertama yaitu pendapatan, biaya operasional, investasi awal atau modal, dan juga utang atau kewajiban. Nah, untuk outputnya yaitu laba bersih, arus kas, laporan laba rugi, neraca, lalu dividen, rasio keuangan, nilai pasar saham, dan juga pengambilan investasi. Nah, dilanjutkan pada apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan investasi. Untuk analisis kelayakan investasi ini yaitu proses evaluasi dan juga penilaian terhadap proyek atau investasi potensial untuk menentukan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Selanjutnya materi tentang apa saja perhitungan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kelayakan investasi. Yang pertama itu perhitungan proyeksi laba rugi, yang mana perhitungan ini untuk mengetahui laporan keuangan yang menunjukkan posisi pendapatan, biaya, dan laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua yaitu perhitungan cash flow, yang mana perhitungan ini untuk mengetahui aliran kas yang menunjukkan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode operasi tertentu. Selanjutnya yaitu perhitungan neraca, yang mana perhitungan ini untuk mengetahui laporan keuangan yang mengindikasikan apakah posisi aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap serta kewajiban dan ekuitas. Yang selanjutnya itu break even point, yang mana perhitungan ini untuk mengetahui keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Selanjutnya itu discount payback period, yang mana untuk mengukur kelayakan suatu investasi dengan mengetahui kapan atau pada periode keberapa modal yang digunakan akan dikembalikan. Selanjutnya yaitu internal rate of returns atau IRR, yang mana untuk mengetahui berapa kecepatan pengembalian modal. Selanjutnya itu materi tentang bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak. Untuk keputusan apakah suatu perusahaan dapat dianggap layak atau tidak sangat bergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu net present value atau NPV. NPV sendiri digunakan untuk mengukur nilai sekarang bersih dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi. Jika NPV positif itu menunjukkan bahwa proyek atau investasi dapat memberikan keuntungan yang layak. Nah, selanjutnya itu internal rate of returns atau IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi IRR, semakin baik proyek tersebut. Selanjutnya itu break even analysis atau analisis titik impas. Jika perusahaan dapat mencapai titik impas dengan cepat dan pada tingkat produksi yang realistis, itu menunjukkan kelayakan proyek. Selanjutnya itu return of investment atau ROI, yang mana untuk mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan keuntungan bersih dengan biaya investasi awal. Semakin tinggi ROI, semakin baik kelayakan investasi. Selanjutnya itu cash flow positif, yang mana perusahaan yang menghasilkan arus kas positif memiliki kemampuan untuk membiayai operasionalnya dan memenuhi kewajiban finansial.